Lo pernah denger nggak tentang desa yang tenang di luar, tapi di dalamnya penuh dendam yang udah turun-temurun? Gua bakal ceritain lo kisah nyata dari desa kecil yang katanya damai, tapi sebenarnya diam-diam menyimpan kebencian yang bisa bunuh orang. Nama desanya Karanganyar, desa terpencil, dikelilingi kebun tebu dan sawah luas. Kalau dari luar, lo bakal lihatnya adem, warga saling sapa, hidup rukun. Tapi jangan salah bro, desa ini punya sejarah kelam soal ilmu hitam, teluh, dan santet kiriman. Dulu pernah ada yang mati perutnya meledak karena makan nasi dari kiriman tetangga. Ada juga yang matanya buta tiba-tiba cuma gara-gara rebutan tanah warisan. Dan semua warga di sana udah biasa hidup berdampingan sama yang tak kasat mata. Mereka percaya kalau lo niat jahat, karma bakal datang cepat. Tapi masalahnya, nggak semua orang sabar nunggu karma. Beberapa lebih milih ngirim karma lewat jalur cepat. Salah satu korbannya adalah Bu Rini, ibu rumah tangga biasa. Suaminya kerja di pabrik tepung di kota. Pulang seminggu sekali. Dia tinggal sama 2 anaknya yang masih kecil, 1 SD, 1 baru masuk PAUD. Orangnya ramah, suka senyum, dan sering bantuin tetangga bikin gorengan buat hajatan. Tapi sayangnya, kebaikan kadang justru jadi pemicu dendam paling busuk. Gara-gara satu kesalahan kecil, Bu Rini jadi sasaran kiriman teluh yang bener-bener ngeri. Dan semuanya dimulai dari malam itu. Lo ngerasa merinding gak? Tenang bro, ini baru awalnya. Karena kisah teluh kiriman tetangga ini bakal bikin lo mikir 2 kali buat nyapa tetangga lo besok pagi. Malam itu, Bu Rini tidur lebih cepat dari biasanya. Badannya capek banget. Seharian bantuin ngelap piring di rumah tetangga yang lagi punya hajat. Semua kayaknya biasa aja, tapi besok paginya mulai terasa aneh. Bu Rini bangun dengan rasa pahit di mulut. Dan pandangannya agak kabur kayak orang bangun kesiangan. Dia pikir, mungkin masuk angin. Tapi makin siang, badannya makin berat. Dan mulai muncul bintik-bintik hitam kecil di sekitar perut sama punggungnya. Dia gak cerita ke siapa-siapa. Namanya juga orang kampung. Kalau sakit ya diurut, minum air jahe, tidur lagi. Tapi gejalanya gak hilang, malah tambah parah. 3 hari kemudian, Bu Rini mulai muntah darah. Gak banyak, tapi cukup bikin dia panik. Tapi yang paling bikin ngeri bukan cuma muntahnya, tapi bau darahnya aneh. Ada bau amis yang menusuk, campur bau kanyir basi, kayak bangkai tikus mati. Suaminya belum pulang, masih di pabrik. Dia gak mau ganggu. Anak-anak masih kecil, gak ngerti apa-apa. Satu-satunya yang dia lakuin cuma berdoa. Tapi malam berikutnya, mimpi buruk mulai datang. Bu Rini tidur gelisah, keringetan. Dalam mimpinya, dia dikejar bayangan hitam besar tanpa wajah. Tapi begitu dia bangun, ada bekas memar di lehernya. Besok paginya, lehernya lebam. Tapi dia gak ingat siapa yang nyakitin dia. Gak ada yang masuk rumah, gak ada maling, gak ada suara aneh. Cuma diam. Semenjak hari itu, tiada hari tanpa sakit. Bu Rini makin kurus, jalan udah mulai sempoyongan. Warga desa mulai curiga. Tapi gak ada yang berani ngomong langsung. Karena semua orang tahu kalau seseorang di Karanganyar kena penyakit aneh mendadak dan gak bisa dijelasin dokter, itu bukan penyakit biasa. Nah lo, gue tanya, gimana caranya lawan penyakit yang dikirim bukan dari tangan, tapi dari niat busuk? Gue kasih clue dikit. Kesalahan Bu Rini tuh sepele banget. Tapi buat orang yang penuh dendam, sekecil apapun masalah bisa jadi alasan buat ngirim neraka langsung ke tubuh lo. Dan malam berikutnya, sesuatu yang lebih parah bakal terjadi. Hari-hari berlalu, dan kondisi Bu Rini makin parah. Badannya sekarang tinggal kulit sama tulang.
Tapi anehnya, perutnya justru buncit kayak orang hamil 5 bulan. Agam, suaminya, baru pulang dari pabrik di kota dan langsung kaget lihat perubahan istrinya. Bu Rini batuk terus, dan tiap batuk selalu keluar darah. Warnanya gelap dan bau amisnya makin gak masuk akal. Rini batuk darah di atas kasur. Agam kaget, duduk di lantai sambil nangis nahan panik. Tapi yang paling aneh terjadi tiap maghrib. Selalu muncul benjolan aneh sebesar telur puyuh di betis kanan Bu Rini. Awalnya cuma benjol doang, tapi lama-lama benjolan itu bergerak naik perlahan, kayak sesuatu merayap di bawah kulitnya. Agam langsung panik. Tanpa pikir panjang, dia bawa Bu Rini ke puskesmas desa. Dokternya masih muda, orang baru. Setelah dicek, darah, tekanan, dan lain-lain. Hasilnya negatif semua. Kata dokter, ini cuma kecapean biasa, Pak. Nggak ada tanda-tanda penyakit berbahaya. Dikasih resep obat, suruh istirahat. Tapi begitu pulang ke rumah, kondisi Rini malah makin jadi. Setiap maghrib, benjolannya sekarang bukan cuma muncul di betis, tapi merayap sampai ke paha dan perut. Kayak ada sesuatu hidup di dalam tubuhnya. Agam gak bisa tinggal diam. Dia lari ke depan rumah, ketok rumah tetangganya. Tapi gak ada yang buka. Lampu nyala, tapi rumah kayak kosong. Agam ngetok berkali-kali, tapi cuma suara angin malam yang jawab. Akhirnya, dia lari ke rumah tetangga yang agak jauh, Pak Yanto. Pak Yanto emang dikenal orang tua kampung yang peka sama hal-hal gaib. Begitu Pak Yanto masuk rumah dan lihat kondisi Bu Rini, dia langsung merinding. Pak Yanto jongkok di sebelah ranjang Bu Rini, pegang kakinya yang benjol, lalu lihat ke arah Agam dengan wajah serius. Pak Yanto cuma bilang, "Gam, ini bukan penyakit biasa. Ini teluh kiriman. Mau kamu kasih obat mahal pun gak bakal sembuh." Agam langsung lemes. Baru kali ini dia ngerasa takut banget. Pak Yanto lanjut, "Kalau kamu masih sayang istrimu, jangan cari dokter lagi. Cari dukun yang bener-bener bisa buka teluh. Kalau enggak, besok-besok bukan cuma betisnya yang benjol, tapi nyawanya yang ketarik pelan-pelan." Gila bro, gua merinding nulis bagian ini. Bayangin ya, lu ngeliat istri lu kesakitan, tapi gak bisa ngapa-ngapan karena musuhnya bukan kelihatan. Obat medis gak mempan, tetangga nutup pintu. Dan satu-satunya harapan, cuma dukun yang entah di mana. Dan lu tahu sendiri, sekali lu main ke dunia teluh, lu juga bisa jadi target kiriman berikutnya. Agam gak mau tinggal diam. Setelah dengar ucapan Pak Yanto soal teluh, dia langsung ambil keputusan besar. Minta cuti dari pabriknya di kota. Gak peduli gaji dipotong, gak peduli kerjaan numpuk. Buat Agam, yang penting sekarang cuma satu, nyelamatin istrinya. Selama seminggu, Agam keliling dari satu desa ke desa lain. Cari dukun, cari orang pinter, cari siapapun yang bisa bantu. Agam naik motor metiknya, nyasar di jalan tanah desa, nanya-nanya ke orang kampung. Dukun pertama cuma ngasih air putih doa sama kembang 7 rupa. Dukun kedua minta syarat aneh, mau bawa kepala ayam jago hitam. Dukun ketiga lebih serem lagi, minta darah haid Rini buat media buka teluh. Tapi hasilnya nihil. Rini tetap kurus, tetap batuk darah, dan tiap maghrib benjolan masih jalan di bawah kulitnya. Sampai akhirnya malam itu Rini muntah darah. Tapi bukan darah biasa. Dari mulutnya keluar paku karatan, gumpalan rambut panjang, dan potongan silet. Agam jatuh berlutut, nangis sejadi-jadinya sambil teriak panggil nama istrinya. Anak-anaknya yang masih kecil nangis gak berhenti di sudut kamar.
Mereka nggak ngerti kenapa ibu mereka kayak digrogotin dari dalam. Agam gak tahan lagi. Dia sadar ini bukan cuma soal gangguan. Ini udah masuk ke level ancaman nyawa. Akhirnya, besok paginya Agam ambil keputusan. Titirah, pindah sementara ke rumah adiknya yang tinggal di desa sebelah. Di rumah adiknya itu, alhamdulillah, keajaiban mulai terasa. Hari pertama, Rini tidur nyenyak tanpa batuk. Hari kedua, benjolan di betisnya nggak muncul. Hari ketiga, bintik-bintik hitam di punggungnya mulai pudar. Rini duduk lemah tapi senyum. Agam peluk istrinya dari belakang. Anak-anak main di teras. Selama 1 bulan tinggal di situ, Rini makin sehat. Makan udah mulai banyak. Bahkan udah bisa ngobrol dan bantu masak meski pelan. Agam lega banget. Tapi waktu terus berjalan. Cuti kerjanya udah hampir habis. Dengan berat hati, Agam harus balik lagi ke pabrik di kota. Tapi kali ini, dia ninggalin keluarganya dengan hati tenang. Karena kondisi Rini udah jauh lebih baik. Seminggu kemudian, Agam dan keluarganya pindah lagi ke rumah mereka sendiri di Karanganyar. Agam bilang gak enak juga numpang lama-lama di rumah adiknya, meskipun itu saudara kandung. Lagi pula suasana di Karanganyar udah agak beda. Lebih tenang dan gak ada tanda-tanda teluh balik lagi. Tapi, lo kira masalahnya udah selesai? Hehe, teluh tuh gak bisa sembuh cuma karena lo pindah rumah. Apalagi kalau pengirimnya belum nyerah. Dan yang lebih serem lagi, kadang teluh itu bukan buat nyakitin, tapi buat narik lo ke jurang kematian pelan-pelan. Setelah 1 bulan titirah di rumah adik Agam, Bu Rini akhirnya berani pulang ke rumah mereka di desa Karanganyar. Kondisinya emang udah jauh lebih baik. Batuk-batuk udah hilang, benjolan juga gak muncul lagi. Meskipun masih kelihatan lemah, tapi Bu Rini udah bisa masak, nyuci, dan ngurus anak-anak lagi kayak biasa. Agam juga udah balik kerja ke kota. Awalnya semuanya kelihatan aman, adem ayem. Tapi minggu pertama setelah balik ke rumah itu, kejadian janggal mulai muncul lagi. Malam itu, sekitar jam 1 dini hari, Bu Rini kebangun dari tidur gara-gara suara dek keras banget dari atas genteng. Kayak ada sesuatu jatuh dari langit langsung nabrak atap. Tapi anehnya, rumah tetap hening. Gak ada suara angin, gak ada suara orang. Cuma dada Bu Rini yang berdebar kencang. Paginya pas nyapu teras, Bu Rini ngeliat tanah merah berserakan. Banyak banget. Tapi ini bukan tanah biasa, bro. Ini tanah kuburan. Lembab, bau, dan warnanya merah kecoklatan. Rini langsung buru-buru nyapu semua tanah itu. Tapi kejutan belum selesai. Begitu masuk dapur, Rini shock. Di atas meja makan banyak banget bangkai cicak. Gak cuma 1-2, tapi belasan. Ada yang kering, ada yang masih seger, ada yang kaku dengan mulut kebuka. Buset, Rini lemas. Tapi dengan sisa tenaganya, dia bersihin semuanya sendiri. Meski ketakutan, dia tetap jalanin semuanya tanpa bilang siapa-siapa. Tapi malamnya, benjolan itu balik lagi. Kali ini bukan di betis doang, tapi muncul dari paha dan merambat ke pinggang. Rini mulai batuk lagi, kali ini batuk darahnya lebih parah. Perutnya langsung membuncit kayak balon ditiup, dan rasa sakitnya bukan main. Rini jerit-jerit di ruang tengah sambil nahan perutnya yang makin kembung. Anak-anaknya panik, ketakutan, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka cuma bisa nangis dan peluk ibunya. Di saat yang sama, dari luar rumah tiba-tiba terdengar suara. Assalamualaikum. Agam?
Ternyata di pabrik Agam udah ngerasa gak enak dari sore. Kayak ada yang narik dia buat pulang. Tanpa pikir panjang dia ambil cuti lagi. Walaupun tidak diterima oleh perusahaan, Agam tetap nekat dan langsung naik motor ke Karanganyar. Begitu dengar teriakan Rini dari dalam rumah, Agam langsung dobrak pintu. Dia lari ke ruang tengah dan langsung ngeliat Rini pingsan, terkapar dengan kondisi yang sama kayak dulu. Perut buncit, bibir biru, dan darah netes dari mulut. Teror Teluh belum selesai. Agam harus ambil keputusan cepat, atau Bu Rini gak akan selamat. Setelah malam itu, Rini pingsan lagi. Dengan kondisi mengerikan, perut membuncit, benjolan di mana-mana, dan batuk darah. Agam benar-benar panik. Perasaannya makin kacau, dan rasa takut kehilangan istrinya makin besar. Untungnya pagi harinya dia dapat kabar dari suami adiknya yang bilang ada seorang lelaki tua di desa Pagelaran, namanya Sutarman, yang dikenal bisa ngatasin penyakit-penyakit aneh, termasuk kiriman teluh. Tanpa pikir panjang, Agam langsung cabut naik motornya ke Pagelaran. Perjalanan lumayan jauh, tapi rasa khawatir di hatinya bikin semua itu gak kerasa. Sesampainya di rumah Sutarman, sebuah rumah kayu sederhana, tapi auranya beda. Adem dan sunyi. Agam langsung ngeluarin unek-unek. Cerita semua kejadian yang menimpa Rini dari awal sampai sekarang. Abah Sutarman, pria tua berjubah musuh dengan sorot mata dalam, dengerin semuanya sambil ngelinting rokok sendiri. Dia gak banyak komentar, cuma manggut-manggut, lalu bilang pelan, "Ini teluh kiriman, Nak. Dan yang ngirim bukan orang jauh. Ini dari orang yang masih satu lingkungan sama kalian. Tetangga." Dek, Agam nelan ludah. Gak nyangka, gak kebayang. Tapi dia gak sempat mikir jauh. "Yuk, kita ke rumah kamu. Abah harus lihat langsung." Agam langsung boncengin Abah Sutarman balik ke Karanganyar. Sampai rumah, Rini masih terbaring lemah di kamar. Matanya merem, napasnya berat. Anak-anak diam aja di ruang tengah. Mukanya pucet karena gak ngerti apa yang lagi terjadi. Tanpa banyak ngomong, Abah Sutarman buka tas kecilnya. Dia keluarin segenggam garam, bunga 7 rupa, dan sebotol air bening. Lalu dia jalan keliling halaman dan tiap sudut rumah sambil komat-kamit baca mantra dan niram tiap pojok rumah dengan air itu. Kata dia, ini buat masang pagar gaib supaya kiriman selanjutnya nggak bisa masuk lagi. Habis itu, dia minta Agam buat didihin air panas 1 panci besar. Pas air mendidih, Abah Sutarman celupin handuk kecil ke dalamnya. Lalu dengan tangan kosong dan tenang, dia kompres dan sapu benjolan-benjolan di betis dan paha Rini. Ajaib, saat itu juga benjolannya yang gede dan keras kayak batu langsung kempes dan hilang. Kayak gak pernah ada, gak ada bekas, gak ada luka. Agam cuma bisa melongo antara kagum, ngeri, dan haru. Lalu Abah Sutarman ambil 1 gelas air. Dibacain lagi mantra pelan-pelan dan langsung dikasih minum ke Rini. Beberapa detik setelah air itu masuk ke tenggorokannya, Rini langsung tertidur pulas. Napasnya jadi tenang, badannya udah gak tegang, wajahnya gak pucat lagi. Agam yang dari tadi nahan emosi, akhirnya duduk di lantai, ngelus dada, pelan-pelan nangis lega. Tapi Abah Sutarman bilang pelan, "Ini baru permukaan, Gam. Yang ngirim belum nyerah. Tapi selama Abah di sini, insya Allah nggak bisa masuk lagi." Setelah Rini tertidur, malam itu suasana rumah Karanganyar terasa beda banget. Sunyi, nggak ada suara jangkrik, nggak ada angin berhembus. Abah Sutarman duduk di ruang tamu, merokok sambil nutup matanya. Kayak lagi nyimak sesuatu yang nggak kasat mata. Agam duduk di sampingnya, masih gelisah tapi mulai ngerasa tenang dikit. Anak-anak udah pada tidur di kamar. Sekitar tengah malam, tiba-tiba angin kenceng nyapu halaman rumah. Daun-daun berterbangan, suara genteng goyang, dan di luar terdengar suara lolongan aneh, kayak suara orang nangis nyaring tapi ditahan.
Abah Sutarman langsung berdiri. Dia buka pintu rumah dan lemparin segenggam garam kasar keluar rumah. Katanya, ini tandanya yang ngirim teluh masih mau nyoba lagi. Tapi dia nggak bakal bisa masuk. Pagar udah gua pasang. Esok paginya, kondisi Rini membaik banget. Wajahnya udah nggak sekuning kemarin. Nggak batuk darah, nggak ada benjolan lagi. Dia bahkan bisa duduk pelan di teras sambil ngelus rambut anaknya. Tapi Abah Sutarman belum mau pergi. Dia bilang, ini teluh model kiriman jauh, tapi dikontrol deket. Nggak bisa langsung sembuh kalau sumbernya belum dihentikan. Agam penasaran, siapa sebenarnya yang lakuin ini? Abah Sutarman coba bilang pelan, jangan cari tahu sekarang, tapi percaya sama firasat. Kadang yang senyum paling lebar, itu yang nusuk paling dalam. Tapi saya udah ngerasa dendam dan marah sama orang yang pengecut, yang pakai cara seperti ini, Bah. Lalu, mau kamu apa, Gam? Saya mau teluh ini dibalikin ke yang punya, Bah. Bah, saya udah nggak tahan. Tolong banget. Kalau bisa, balikin teluh ini ke orangnya, biar dia juga ngerasain apa yang udah keluarga saya rasain. Abah Sutarman cuma diam beberapa detik, terus angguk pelan. Baik, asal kamu siap sama konsekuensinya. Sekali Abah buka jalan buat ngirim balik, itu artinya pintu balas dendam udah kebuka. Gak ada lagi ampun. Agam ngangguk. Tatapannya kosong, tapi matanya nyala penuh amarah. Malamnya, pas semua orang di rumah udah tidur, Abah Sutarman mulai ritualnya. Bau kemenyan nusuk hidung. Ruangan kamar belakang sengaja digelapin. Dia duduk bersila, buka kitab tua, sambil macam mantra panjang dan berat, sampai udara di kamar itu serasa dingin dan tebal. Selesai ritual, Abah Sutarman keluar kamar sambil buang napas panjang. Besok juga kamu udah lihat tandanya. Jangan kaget. Agam cuma diam. Dia gak tahu harus seneng, takut, atau sedih. Tapi dia tahu, udah gak ada jalan mundur. Pagi harinya, warga Karanganyar jeger. Seorang ibu-ibu tetangga depan rumah Bu Siska tiba-tiba ditemukan meninggal dunia di dapurnya sendiri. Mayatnya dalam kondisi mengenaskan. Perut buncit kayak balon, mata melotot gak bisa ngutup, dan lidahnya keluar panjang sampai ke dagu. Gak ada luka, gak ada suara. Tapi orang sekampung tahu, ini bukan kematian biasa. Agam diam aja waktu kabar itu nyampe ke telinganya. Tapi dalam hati, dia tahu, ini bukan sekedar kebetulan. Dendam itu udah sampai ke tujuannya. Bu Rini akhirnya sembuh total, dan keluarga mereka balik hidup normal. Tapi gak pernah lagi mereka anggap hidup ini remeh. Karena di balik kesederhanaan desa Karanganyar, ternyata ada kegelapan yang ngintai dalam diam. Gini ya bro, kadang kita hidup berdampingan sama orang yang mukanya ramah, senyumnya lebar, tapi hatinya sebusuk bangkai. Sirik, dengki, iri, bisa jadi awal dari bencana yang gak kelihatan bentuknya. Dan yang paling serem, bukan hantunya, tapi manusia yang pakai ilmu hitam buat nyakitin sesama. Hati-hati sama siapa lo ngomong, hati-hati sama siapa lo bikin kesel. Bahkan hal sepele pun bisa bikin orang salah paham dan nyimpen dendam. Dan ingat, sekali lu main-main sama dunia teluh, itu jalan yang gak ada ujungnya. Yang ada cuma balas dendam dan kematian.